Nah, sebagai contoh seperti ini yang perlu kita siapkan, ya, dan ini adalah digambar pada sumbu XZ, ya, sumbu XZ. Ya, pada waktu kalian buka CATIA, kemudian masuk di part design, itu yang digambar adalah XZ, ya, gambar XZ. Nah, contoh misalnya kita mulai dari mechanical part design, ya. Nah, yang kita pakai adalah XZ di sini atau ZX plane, ya, ZX plane. Misalnya kita buat atau kita klik ZX plane, kemudian sketch. Nah, ini perhatikan posisinya, sumbunya, ya. Kita berada di sumbu X dan Z, ya, X dan Z. Nah, kita upayakan ini menjadi ujung, ya, ujung benda kerja, dan kita berada di posisi ini nanti gambarnya. Kita gunakan profil misalnya, mulainya dari sini. Ini kita akan gambar pergerakan dari pahat nanti, ya, misalnya ini seperti ini. Ya, saya coba yang sederhana dulu, ya, misalnya seperti ini. Nah, ini bagian ini yang nanti akan kita machining. Nah, di dalam menyiapkan simulasi perlu diperhatikan ini adalah jalannya pahat misalnya. Nah, sebelum material itu di machining, tentu ada stok material atau material sebelum permesinan. Ya, nanti kita juga akan siapkan. Nah, misalnya di sini kita berikan ukuran dulu, ya, ukuran dulu. Ini nanti akan menjadi diameter di sini. Ini misalnya kita buat 90 saja. Diameter akhir, biar bulat, ini 70. Ini 50. Ya, kemudian di sini 30. Panjangnya, ya misalnya dari sini sampai sini. Dan panjang ini. Dan panjang ini. Ya, ini juga enggak masalah. Ini 65. Kita bulatkan. Yang ini 20. Dan ini kita buat 15 misalnya, ya. Nah, stok material itu misalnya kita buat 90 diameter awalnya, 90, kemudian panjang totalnya berarti ini 100, nah ini kita bisa lebihkan. Nah, di sini kita bisa exit dulu. Exit. Nah, ini sudah menjadi toolpath nanti yang akan menjadi jalannya pahat. Oke, kalau kita lihat di history part body-nya ini sudah jadi. Kemudian kita siapkan stok material. Ya, stok material, sketch lagi di ZX. Ya. Kemudian kita buat kotak saja dari sini. Ya. Nah, tadi panjangnya seperti ini ya. Ini stok material. Kasih constraint aja. Atau ukurannya. Ini berarti 90. Panjangnya kita buat misalnya 130. Nah, ini material sebelum di machining. Berarti area yang di machining adalah ini. Oke, exit. Nah, ini kita putar pakai shaft ya. Kemudian aksesnya itu adalah ini. Putaran penuh 360. Oke, nah ini sebelum di machining. Ya, sebelum di machining. Oke, ini bisa kita sembunyikan sebenarnya kalau tidak diperlukan.
Ya, tapi kita biarkan dulu. Nah, sampai sini sebetulnya sudah selesai tahapan CAD yang perlu kita siapkan atau desain yang kita siapkan. Kemudian nanti masuk ke machining. Ya, bisa disimpan dulu, misalnya saya simpan. Ini saya buat folder baru aja untuk yang lead ya. Nah, kemudian kita masuk ke machining, start ya, machining ke lead machining ya, perhatikan lead machining. Nah, ini kita sudah di sini. Sebelum melanjutkan, maka kita tentukan dulu part operation-nya di sini, kita lihat ya. Dan nanti proses-prosesnya kita tentukan dulu. Jadi pada manufacturing program 1 itu klik 2 kali. Kita lihat di sini ada yang perlu diganti, kalau enggak ya kita oke saja. Kemudian cek di operation 1, klik 2 kali. Nah, prosesnya dicek lagi. Nah, yang no ini berarti belum ada mesin. No mesin selected, belum ada. Kita pilih ikonnya. Nah, pilihannya ada ini, kita pilih di sini adalah horizontal lead machine. Ya, kita pilih yang horizontal karena ada yang vertikal juga. Kita pilih yang horizontal. Nah, ini spindle aksesnya ini default ya, sudah standarnya itu X, Z dan X ya. Spindle aksis Z, radial aksis X. Jadi yang diameter itu X. Nah, sudah sesuai. Ini tadi kita sudah gambarnya sudah sesuai. Kalau sudah kita oke saja. Nah, ini sudah masuk horizontalnya. Aksesnya sini sudah ada, kita pakai yang default. Kemudian yang perlu kita tentukan adalah stok materialnya saja di sini. No stock selected. Ya, ini untuk simulasi nanti perlu kita pilih ya, kita klik ikonnya. Nah, stoknya itu adalah ini. Ya. Klik, kemudian klik 2 kali yang kosong untuk kembali. Nah, ini sudah terisi. Nah, sebenarnya itu saja sudah cukup untuk membuat simulasi dasar dulu ya, dasar. Oke. Oke, kalau kita cek manufacturing program 1 di sini ya. Nanti kita letakkan programnya di sini. Nah, proses berikutnya adalah kita akan buat roughing proses atau proses kasar. Ya, kita cek di sini. Nah, ini roughing turning operation. Klik. Nah, ini kita lihat di sini yang perlu kita tentukan, yang merah-merah ini perlu kita tentukan. Nah, ini kalau kita arahkan nanti akan muncul tulisan klik to select stock element. Ya, stoknya mana? Kita klik saja. Stoknya boleh radiusnya aja enggak apa-apa. Oke, stok elemen. Kemudian ini klik to select ya, klik to select part element. Ya, part element itu yang jalannya pahat. Kalau kita zoom, klik, ya, jalannya pahat dari sini. Ini semuanya kita klik satu-satu. Ini, nah misalnya selesai di sini. Ya, selesai di sini karena udah habis di sini. Lalu kita oke. Sudah pada posisi ini, kemudian kolom berikutnya ini adalah penentuan pahat ya. Penentuan pahat kita pilih pahatnya atau kita gunakan insert juga boleh. Ya, insert kita pilih yang diamond ya. Misalnya seperti ini, dimensinya bisa diubah, tinggal klik 2 kali.
Ya, bisa klik 2 kali. Ini kita klik kolom yang pertama, isiannya apa. Nah, depth of cut-nya di sini 3 mili. Kita biarkan dulu, nanti bisa kita setting. Yang penting lampunya ini sudah hijau atau kuning, itu enggak masalah. Ya, tinggal di klik toolpath replay di bawah. Ya, toolpath replay. Nah, nanti seperti apa gerakannya? Kita lihat videonya dulu, langsung klik yang gambar video. Kita jalankan. Nah, proses roughing-nya seperti ini. Ini kalau kita lihat, kita posisikan seperti ini misalnya. Nah, proses permesnya seperti ini. Simulasinya. Kita oke, kalau sudah. Nah, sekarang kita coba ganti-ganti di sininya. Ya, ini longitudinal, depth of cut-nya itu 3 mili. Ya. Ini untuk ganti tinggal klik 2 kali. 2 kali, misalnya mau lebih kecil, misalnya 1 mili ya, tinggal 1, oke. Nah, ini sudah berubah 1 mili. Coba kita lihat perubahannya seperti apa setelah kita pilih 1 mili. Langsung replay dulu. Replay. Nah, ini lebih padat lagi. Ya, lihat videonya. Coba diposisikan putar. Nah, posisi aslinya seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, ini 1 mili. Ya, 1 mili, berarti lebih sedikit, lebih kecil-kecil ya. Nah, ini. Masih pengerjaan kasar, ya, masih pengerjaan kasar. Kita lihat lagi pergerakannya. Nah, ini adalah machining time atau total waktu permesinan. Itu 1 jam 56 menit 48 detik untuk prosesnya. Oke, lebih lama ya tadi. Kalau kita lebih besar misalnya 5 mili, ya 5 mili. Oke. Compute lagi, toolpath replay. Ya, ini video. Kita jalankan. Nah, ini lebih besar lagi. Toolpath replay-nya. Nah, machining time-nya itu 21 menit 11 detik. Ya, berarti kan lebih cepat karena tebal-tebal ya. Pemakannya tebal-tebal jadi cepat selesai. 21 menit 11 detik. Lihat videonya lagi. Nah, ini masih ada kotak-kotak di sini. Ya, masalah karena nanti ada proses berikutnya yaitu finishing, ya, finishing gitu. Oke, sudah selesai. Kita lihat ya akan terekam di sini. Nah, ini. Rough turning 1, jadi proses yang pertama. Nah, sekarang kita lihat tadi ada 11 menit ya. Nah, sampai di sini ini sebenarnya sudah bisa di-generate NC programnya. Ya, NC programnya. Ini harus disimpan dulu ya kalau mau mengenerate NC program. Baik, saya tunjukkan dulu untuk cara mengenerate-nya. Ini disimpan dulu ya, file save. Kita tekan di folder baru tadi. Ini yang Excel 1 ya. Sudah disimpan. Kemudian kita generate ya. Generate NC code in batch mode.
Ya, ini diklik. Klik. Penyimpanannya nanti di sini. Ya, kemudian NC data type-nya kalian pilih yang NC code supaya nanti bentuknya NC atau menggunakan kode G00, G01 ya. Kemudian tool motion ini tidak usah diganti. Formatting, nah ini pemilihan mesin ya, formatting. Oh, formatting tidak perlu. Kemudian NC code ini yang milih mesin. Kalian pilih yang VANUC misalnya, VANUC 0. VANUC atau VANUC 11M atau VANUC 0 juga boleh. Misalnya VANUC 11M atau yang lain VANUC 0 juga boleh. Yang paling standar. Oke, kita cek lagi input-nya. Ini adalah output filenya, nanti akan jadi satu di situ. Nah, namanya ini manufacturing program 1. Ini kalau bisa langsung NC harus ditambahi titik NC, kalau enggak juga tidak masalah. Nah, kalau titik NC nanti menjadi file NC. Ya, kalau sudah execute, nah ini muncul permintaan untuk program number 1000 continue. Nah, kalau sudah hilang berarti sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, baru kita cek kembali hasil programnya. Ya, hasil programnya. Oke, saya stop share dulu. Stop share, kemudian kita cek hasil programnya. Kembali share. Nah, ini sudah muncul. Yang dibuka adalah yang NC, ya, yang ekstensinya NC. Tadi sudah kita berikan NC. Klik 2 kali. Nah, ini kalau kita lihat N adalah nomor program, N1, N2, N3, dan seterusnya. Kita lihat ada 63 baris, ya, N63. Terakhir ditutup dengan M30. Nah, kalau kita lihat di sini, ini masih G0 dan G1 semua. G0, G1, G0, G1, ya, G0, G1 terus sampai bawah. Nah, X dan Z itu adalah koordinatnya. X itu diameter, Z itu panjangnya. Ini akan disisakan beberapa mili yang nanti digunakan untuk proses finishing. Nah, ini kita tutup dulu, berarti sudah tahu untuk prosesnya. Nah, sekarang kita close lagi. Proses ini kita lanjutkan ke finishing. Ya. Setelah roughing, kemudian finishing. Kita cari yang finish. Nah, profil finish turning operation, klik. Ini lanjutannya, berarti roughing, kemudian profil finish. Nah, ini perlu diperhatikan posisinya. Kemudian ini 4 elemennya, klik. Nah, ini letak dari tadi. Ini bisa langsung semuanya ya, kalau sudah seperti ini, klik. Nah, ini berarti jalur pahatnya sudah terdeteksi semua. Oke. Kemudian tentukan pahatnya, masih menggunakan ini, diamond. Nah, yang penting diperhatikan untuk tanda lampunya sudah hijau semua atau kuning itu nggak masalah. Kemudian replay, toolpath replay. Nah, kalau kita lihat untuk posisi gerakan pahatnya, nah ini ya gerakan pahat, kita klik.
Jalankan. Nah, ini roughing ya, ini proses roughing dulu. Proses roughing sampai selesai, kemudian nanti finishing. Nah, sekarang kita lihat videonya. Kita cek videonya, kita jalankan. Ini proses roughing. Oh, kenapa ini nggak mau lanjut? Oke dulu. Saya klik 2 kali yang finishing. Dapat replay. Kita cek lagi videonya. Nah, ini roughing, kemudian finishing. Ya. Nah, finishing sudah selesai seperti ini. Nah, finishing ini butuh waktu 6 menit 31 detik prosesnya. Oke. Dan oke. Nah, kalau sudah tercomputed seperti ini, berarti sudah selesai 2 program ini, ya ada roughing dan ada finishing. Ya, sudah selesai. Nah, ini bisa disimpan lagi, file save, untuk dilanjutkan ke generate NC code. Ya, generate NC code di sini. NC code klik lagi. Nah, diperhatikan ini harus NC, kemudian ini dicari, kita berikan langsung ke .nc. Ini bisa di replace saja, nanti kalau ada file yang sama tinggal replace. Kemudian jenis mesinnya kita pilih yang Fanuc. Kita samakan dengan tadi. Fanuc kosong. Ya, kemudian execute. Tunggu sampai muncul keluar urutan programnya. Nah, ini kemudian continue. Sampai hilang. Nah, itu udah selesai. Ya, sudah selesai. Kita cek lagi untuk programnya. Nah, ini kita klik 2 kali. Kita cek kembali. Nah, ini sudah menjadi 77, sudah bertambah. Ya, sudah bertambah proses ke finishing, ya, finishing. Nah, penulisan format program di sini, ya, kalau dulu saya sebutkan dalam tabel misalnya, nah ini kalau sudah di dalam mesin itu nanti akan seperti ini cukup, ya. Kemudian penulisan simbol atau kode G yang sama itu tidak usah ditulis. Demikian juga dengan posisi atau koordinat X maupun Z-nya kalau sama tidak perlu ditulis. Kecuali sudah ganti kode, ya, atau sudah ganti posisi. Contoh, ya, contoh misalnya di sini ada G1, ya, G1, kemudian N6, ini Z sekian, ini tidak perlu nulis G lagi. Langsung perubahan, yang berubah apa? Oh, yang berubah Z-nya. Nah, kemudian ini berubah di X-nya. Ini masih G1 berarti, semuanya ini G1. Ya. Kemudian G0, G0 itu berarti ini. G0 dia yang berubah Z-nya, X-nya tetap. Nah, kemudian ini berubah X, G0 berarti Z-nya tetap. Nah, ini G1. Nah, ini G1 semua. G1 ya, yang berubah Z-nya berarti X-nya tetap. Ya. X-nya tetap, kemudian ini berubah Z berarti X-nya juga tetap. Nah, baru ini berubah X dan Z ya berubah, kemudian G0 dan seterusnya. Nah, gitu. Itu cara membacanya. Nah, kalau misalnya ini diminta untuk mengisi ke tabel, ya dimasukkan saja ya meskipun sama.
Nah, itu masih G1 semua karena di simulasinya di sini tidak ada radius, ya, tidak ada radius. Ada yang tanyakan sampai sini? Silakan. Simpan dulu. Iya Pak, berarti misal kalau pakai radius itu kodenya berubah ya Pak? Ya, berubah.